Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Ibu dosen sekalian beserta asisten praktikum. Perkenalkan, nama saya Vivi Awasesari dengan NIM 214777360 SV19175. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai responsi pemrograman komputer. Topik pembahasan yang akan dibahas pada responsi kali ini yaitu VB-Script, struktur data, pengenalan bahasa C#, pengenalan bahasa Java, pengenalan bahasa Python, pengenalan HTML dan CSS, pengenalan JavaScript, pengenalan bahasa PHP. Pertama, yaitu Visual Basic atau VB-Script, di mana VB-Script sendiri merupakan bahasa pemrograman yang kerap kali digunakan oleh pemula karena penggunaannya yang relatif mudah. Untuk membuat Visual Basic sendiri dapat dilakukan melalui aplikasi Visual Studio dalam versi apapun, namun pada kesempatan kali ini saya menggunakan versi 2019, dibuat dengan melakukan Create New Project, lalu dilanjutkan dengan Windows Form App Net Framework, lalu dilanjutkan dengan mengisikan nama project, lalu mengatur lokasi penyimpanan, dan mengatur framework yang digunakan. Jika ingin menambahkan toolbox, dapat dilakukan melalui menu View, lalu mengklik toolbox dan memilih toolbox yang akan digunakan. Struktur data yang dibahas pada responsi kali ini yaitu tipe data dan variabel, siklus hidup variabel, percabangan if dan case, perulangan do loop dan for, prosedur dan object-oriented programming, serta image processing untuk filtering. Pertama, ini tipe data dan variabel. Tipe data yang digunakan pada praktikum ini antara lain string, ushort, dan single. Pada kode DIM provinsi string dimaksudkan untuk memasukkan data berupa teks, lalu pada kode DIM kematian ushort dimaksudkan untuk memasukkan data berupa angka, sedangkan pada kode DIM rasio single dimaksudkan untuk memasukkan data berupa angka pecahan. Beberapa perintah yang digunakan pada praktikum ini yaitu perintah untuk memasukkan nama provinsi, memasukkan jumlah kematian, lalu perintah untuk memasukkan jumlah penduduk, dan perintah untuk menekan tombol bernama hitung yang nantinya akan mengeluarkan hasil berupa nilai rasio kematian dari provinsi yang sudah dituliskan. Dalam membuat komen atau perintah-perintah tersebut digunakan beberapa toolbox seperti label, text box, dan lain sebagainya, di mana fungsi label ini untuk menampilkan teks yang tidak bisa diubah atau diedit oleh pemakai, dan text box yang berfungsi untuk menginput informasi dengan jenis string yang dapat diedit oleh pemakainya. Hasil dari tipe data dan variabel ini berupa form jumlah penduduk dan kematian, seperti yang tertampil. Selanjutnya yaitu siklus hidup variabel. Siklus hidup variabel sendiri menjelaskan mengenai di mana suatu lingkup program mengenali suatu variabel dan berkaitan dengan waktu hidup variabel tersebut. Suatu variabel dapat diatur agar dapat dikenali pada seluruh lingkup program dan dapat diatur pula agar hanya dikenali pada lingkup program di mana variabel itu dibuat. Perintah-perintah tersebut antara lain public, private, dan static. Terdapat dua form yang dibuat pada praktikum kali ini, yaitu form utama dan form penduduk. Tujuan pembuatan dua form ini adalah agar perhitungan dan hasil dari jumlah penduduk serta jumlah kematian dapat terklasifikasi secara rapi berdasarkan letak provinsinya. Lalu dibuat pula form penampil gambar untuk menampilkan gambar, di mana pada form penampil gambar ini menggunakan perintah-perintah seperti picture box dan open file dialog. Selanjutnya yaitu percabangan if dan case. Pernyataan if digunakan untuk melaksanakan suatu aksi setelah menguji suatu kondisi, sedangkan pernyataan select case digunakan untuk melaksanakan pernyataan berdasarkan pengujian nilai ekspresi. Berbeda dengan yang dapat terlihat antara percabangan if dan select case, terdapat pada pengelompokan nilai variabelnya. Beberapa perintah yang digunakan pada praktikum ini antara lain perintah untuk memasukkan beberapa angka dan perintah untuk menekan tombol bernama if terbalik, dan case yang nantinya akan mengeluarkan hasil berupa tulisan sesuai dengan perintah yang terdapat pada script. Selanjutnya yaitu perulangan do loop for.
Pernyataan dulu merupakan struktur untuk mengulang sekumpulan pernyataan dalam jumlah tak terbatas hingga suatu kondisi terpenuhi. Selain dulu, pada praktikum ini digunakan pula perulangan for, di mana perulangan for terdiri atas for next, for to step, dan for each next. For next dan for to step digunakan ketika ingin mengulang beberapa pernyataan secara beberapa kali. Berikut merupakan desain do loop dan desain for. Selanjutnya itu prosedur dan object-oriented programming, di mana object-oriented programming sendiri merupakan objek-objek yang berinteraksi satu sama lain untuk membuat suatu program sesuai dengan yang dilakukan oleh objek tersebut. Object-oriented programming atau biasa disebut dengan OOP ini terdiri atas encapsulation, inheritance, dan polymorphism, di mana encapsulation merupakan sekelompok yang memiliki keterkaitan dengan properties, methods, dan lainnya sebagai satu unit atau objek. Sedangkan inheritance merupakan kemampuan untuk pembuatan kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada sebelumnya. Lalu polymorphisme merupakan beberapa kelas yang digunakan secara berkala, namun setiap kelas memiliki implementasi properties atau metode yang sama namun dengan cara yang berbeda. Hubungan antara kelas, objek, properties, dan metode pada praktikum ini memiliki arti bahwa pada sebuah kelas bernama kelas robot direpresentasikan dengan full name atau nama secara full disertai informasi detail tambahannya, dan objek tersebut dapat melakukan perhitungan luas lingkaran, keliling lingkaran, keliling segi 4, dan luas segi 4. Selanjutnya itu image processing untuk filtering. Filtering sendiri merupakan seleksi yang berisi elemen-elemen yang memenuhi kondisi tertentu. Beberapa tools yang digunakan untuk membuat aplikasi image processing ini antara lain split container, label, text box, button, status strip, open file dialog, save file dialog, dan picture box. Terdapat dua script yang saling berintegrasi pada praktikum ini, yaitu script image filtering class dan script form1, di mana image filtering class berfungsi untuk mengatur detail metode yang digunakan untuk melakukan filtering, di mana metode yang digunakan antara lain grayscale, smooth, dan sharpen. Berikut merupakan contoh hasil dari grayscale. Selanjutnya yaitu masuk ke bahasa C#, di mana bahasa C# sendiri merupakan bahasa pemrograman modern yang berorientasi objek yang berjalan di Net Framework untuk membuat beragam aplikasi yang aman dan kuat. Konsep dasar dari C# antara lain programs, namespace, types, members, assemblies, di mana struktur program dari C# sendiri antara lain namespace yang berisi tipe seperti class, structure, interface, enumerations, dan lainnya. Dimana untuk membuat bahasa C# terlebih dahulu disiapkan project Visual Basic acara 1 sampai dengan 6, lalu membuat project acara 7, lalu mengubah script VB menjadi script C# menggunakan converter pada Google Chrome, lalu menyeleksi atau melakukan analisis error, lalu selanjutnya apabila analisis error sudah dilakukan, dapat dilanjutkan dengan melakukan running pada script tersebut dan tertampil sebagai berikut. Selanjutnya itu bahasa Java, di mana untuk memulai bahasa Java sendiri, terlebih dahulu kita harus mendownload Java, lalu mendownload JDK dan Eclipse, lalu akan tertampil tampilan seperti pada kanan bawah tersebut, lalu mengubah script VB menjadi script Java dan menyalin script yang sudah di-convert tadi pada Java, lalu melakukan running pada Java sendiri. Di mana karakteristik bahasa Java yang pertama adalah sintaks yang digunakan sederhana dan mudah dimengerti, lalu pemrograman Java berorientasi objek sehingga memungkinkan
pembuatan program secara modular dan dapat dipergunakan kembali. Lalu dikarenakan adanya integrasi antara Java dan pustaka networking, maka pembuatan aplikasi distribusi dapat dibuat lebih mudah dan efisien. Lalu pendeteksian error pada Java sangat teliti dibandingkan bahasa pemrograman lainnya, dan runtime exception handling yang dimiliki Java dapat digunakan untuk mengatasi error yang mungkin terjadi. Hal ini biasa disebut dengan robust Java. Lalu keamanan pada pemrograman Java sangat baik dan aman digunakan untuk aplikasi berbasis internet dan terdistribusi. Lalu Java merupakan platform independen yang memiliki satu buah versi yang dapat dijalankan pada platform yang berbeda menggunakan Java Virtual Machine. Lalu Java dapat membuat satu program yang memungkinkan untuk melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Java sendiri dapat dijalankan pada lingkungan yang dinamis. Struktur Java terdiri atas 4 bagian, yaitu deklarasi package, import library, class, dan method main. Selanjutnya yaitu bahasa Python, di mana bahasa Python sendiri merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek yang mudah dipelajari dan digunakan secara fleksibel untuk menangani berbagai task. Pada praktikum ini, Python diterapkan menggunakan aplikasi Anaconda 3, di mana Anaconda sendiri merupakan perangkat lunak yang memberikan akses penggunanya untuk membuat kode dengan bahasa Python atau Integrated Development Environments atau IDE yang memudahkan proses pengembangan kode. Lalu apabila Anaconda sudah di-download, selanjutnya itu mengubah script VB menjadi script Python, lalu menyalin script yang sudah di-convert tersebut di Jupyter, lalu melakukan analisis error, dan jika analisis error sudah terseleksi atau dirasa sudah benar semua, melakukan running pada Jupyter tersebut, lalu akan tertampil tampilan rasio kematian di suatu provinsi. Untuk struktur bahasa Python terdiri atas list, tuple, dictionary, dan set. Selanjutnya itu bahasa HTML dan CSS. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan bahasa pemrograman yang menafsirkan kode-kode menggunakan tanda tertentu atau tag yang nantinya akan ditampilkan melalui web browser. Beberapa fungsi HTML antara lain digunakan untuk membuat halaman web, digunakan untuk menampilkan informasi pada browser, dan membuka halaman web lain melalui kode hypertext menggunakan link. Sedangkan CSS atau Cascading Style Sheets digunakan untuk memisahkan layout pada halaman web yang dibuat dengan menggunakan aturan tertentu. Dengan CSS, tampilan web browser dapat diatur semenarik mungkin hanya dengan menggantikan atribut-atribut yang diinginkan tanpa mengubah atribut secara satu persatu pada setiap elemen pada web. Style CSS membuat dokumen HTML menjadi lebih singkat dan efisien. HTML sendiri terdiri atas 4 struktur utama, antara lain doctype, HTML, head, dan body. Lalu struktur CSS terdiri atas selector, property, dan value. Selanjutnya yaitu JavaScript. JavaScript sendiri merupakan bahasa pemrograman yang biasa digunakan di beberapa browser seperti Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan lainnya. Bahasa JavaScript ini termasuk ke dalam bahasa pemrograman yang ringan, di mana JavaScript berisi baris kode yang biasanya disisipkan pada halaman HTML. Untuk membuat JavaScript terlebih dahulu membuka aplikasi Visual Studio Code, lalu membuat 19 indeks, lalu mengisikan indeks-indeks tersebut, dan melakukan running dengan membuka indeks tersebut melalui Google Chrome dan akan tertampil sebagai berikut. JavaScript yang pertama yaitu JavaScript mengenai show element, di mana show element ini berfungsi untuk menampilkan dan menyembunyikan elemen pada halaman web. Lalu JavaScript yang kedua yaitu JavaScript change background color, di mana JavaScript ini berfungsi untuk mengubah warna latar belakang halaman web. Lalu JavaScript yang ketiga yaitu JavaScript click to open, di mana fungsi dari JavaScript ini merupakan untuk membuka URL di tab baru, sehingga dapat digunakan sintaks window open, di mana halaman yang dibuka pada praktikum ini adalah halaman yang bertuliskan Hello World.
Selanjutnya yaitu JavaScript yang keempat, di mana JavaScript ini merupakan JavaScript clock yang berfungsi untuk menyimpan waktu pada saat itu juga dalam variabel tanggal dan menggunakan new_date untuk mengintegrasikan tanggal dengan zona waktu. Lalu JavaScript yang kelima yaitu JavaScript open close window yang berfungsi untuk membuka dan menutup jendela baru. Lalu JavaScript yang keenam, yaitu JavaScript Create Resize Window yang berfungsi untuk mengubah ukuran jendela. Untuk mengubah ukuran jendela dapat digunakan fungsi myFunction, namun dikarenakan jendela harus dibuat terlebih dahulu, maka diperlukan fungsi Open Window untuk membuat jendela baru yang nanti akan diubah ukurannya. Lalu JavaScript yang ketujuh, yaitu JavaScript Print Page, di mana JavaScript ini berfungsi untuk mencetak halaman. JavaScript yang ke-8 merupakan JavaScript alert box, di mana alert box ini berfungsi untuk menampilkan kotak peringatan dengan pesan tertentu. Lalu JavaScript yang ke-9 yaitu JavaScript alert box line break, di mana JavaScript ini berfungsi untuk menambahkan baris baru pada kotak peringatan atau alert box. Lalu JavaScript yang ke-10 yaitu JavaScript confirm box, di mana JavaScript ini berfungsi untuk menampilkan kotak yang berisi konfirmasi terhadap tombol yang ditekan oleh pengguna. Lalu JavaScript ke-11 yaitu JavaScript prompt, di mana JavaScript ini berfungsi untuk menampilkan kotak dialog yang meminta pengguna untuk memasukkan nama yang nantinya akan menampilkan nilai input jika pengguna mengenakan OK dan menampilkan pesan bertuliskan user canceled the prompt. Lalu JavaScript yang ke-12 yaitu JavaScript counter, di mana JavaScript ini berfungsi untuk melakukan sebuah perhitungan. Lalu JavaScript ke-13 yaitu JavaScript input transformation yang berfungsi untuk mengubah data input. Lalu JavaScript ke-14 yaitu JavaScript confirm input yang berfungsi untuk mengkonfirmasi data input. Lalu JavaScript ke-15 yaitu JavaScript dropdown, di mana JavaScript ini berfungsi untuk menampilkan pilihan yang memungkinkan pengguna untuk memilih satu nilai dari daftar yang tersedia. JavaScript ke-16 yaitu JavaScript on mouse, di mana JavaScript ini memungkinkan untuk mengubah warna teks hanya dengan menggeserkan mouse ke arah teks yang terkait. JavaScript ke-17 yaitu JavaScript background iframe, di mana JavaScript ini merupakan JavaScript yang berguna untuk menyematkan halaman HTML lain pada halaman HTML saat itu. Lalu JavaScript ke-18 yaitu JavaScript change resolution yang berfungsi untuk mengubah resolusi gambar dari resolusi rendah menjadi resolusi tinggi. Lalu JavaScript yang terakhir atau yang ke-19 yaitu JavaScript element koordinat, di mana JavaScript ini berfungsi untuk menampilkan web terkait suatu daerah. Selanjutnya yaitu bahasa PHP atau PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan bahasa pemrograman yang dijalankan pada server untuk membuat halaman website yang menyatu dengan teks HTML, di mana sintaks PHP dimulai dengan PHP dan diakhiri dengan seperti yang tertampil pada layar. Pada PHP ini, kata kunci seperti if, else, while, echo, classes, function, user define tidak peka terhadap huruf besar maupun kecil. Jadi PHP mengandung tag HTML dan beberapa kode script. Untuk melakukan bahasa PHP ini, terlebih dahulu kita harus mengaktifkan APC dan MySQL pada XM, lalu mengintegrasikan atau membuka PHP MyAdmin pada browser atau Google Chrome, lalu membuat tabel pada PHP MyAdmin, lalu selanjutnya itu membuka Visual Studio Code dan mengisikan beberapa indeks, di mana indeks PHP yang pertama yaitu berupa indeks PHP, yang merupakan objek pada sistem database yang biasa digunakan untuk mempercepat proses pencarian atau query data berdasarkan kolom tertentu. Lalu terdapat pula function.php yang berfungsi untuk memanggil fungsi yang namanya dituliskan saat eksekusi. Pemanggilan variable function dilakukan dengan memanggil nama variabel diikuti dengan update tanda kurung. Selanjutnya yaitu tambah.php yang memiliki fungsi untuk menambahkan data pada database. Dan terdapat pula edit.php yang berfungsi untuk mengubah beberapa data pada web. Berdasarkan
beberapa data web berdasarkan ID-nya. Untuk mengidentifikasi data yang diedit berdasarkan ID, maka dibutuhkan fungsi where ID. Selain itu, terdapat pula delete.php yang berfungsi untuk menghapus data yang sudah dimasukkan pada database. Seluruh PHP tidak langsung dapat tertampil, dikarenakan masih adanya error pada script yang biasa disebabkan karena human error yang kurang teliti dalam menuliskan script. Kelima PHP tersebut saling berintegrasi satu sama lain, serta berintegrasi pula dengan localhost PHPMyAdmin, di mana PHPMyAdmin sendiri merupakan perangkat lunak gratis yang ditulis dalam PHP, di mana perangkat lunak ini dapat diaktifkan dengan mengaktifkan apache dan MySQL pada XM tadi. Dan fungsi dari PHPMyAdmin adalah untuk mengoperasikan MySQL melalui website. Pengelolaan database, tabel, kolom, relasi, indeks dapat diatur melalui PHPMyAdmin ini. Di mana contoh integrasi antara sintaks PHP dan PHPMyAdmin yang digunakan pada praktikum ini adalah conMySQL connect.syntax, di mana sintaks tersebut bertujuan untuk memanggil database berjudul rs_bogor yang terdapat pada localhost PHPMyAdmin. Terdapat pula sintaks lainnya seperti data query select from rumah sakit yang berfungsi untuk memanggil data dari tabel berjudul rumah sakit. Lalu apabila sudah, localhost dapat dibuka dan akan tertampil web browser sebagai berikut, yang sudah diproses menggunakan PHPMyAdmin. Baik, kesimpulan pada responsi praktikum pemrograman komputer kali ini, praktikum pemrograman komputer mempelajari beberapa bahasa mengenai bahasa-bahasa pemrograman seperti Visual Basic, C#, Java, JavaScript, Python, HTML, dan CSS, serta bahasa PHP, di mana setiap bahasa memiliki tingkat kerumitannya masing-masing dan dapat diubah dari satu bahasa ke bahasa lainnya melalui konverter yang nantinya harus melakukan analisis error yang diakibatkan karena berubahnya bahasa yang digunakan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.